Bayangkan kamu duduk di dalam kereta bawah tanah Berlin yang tiba-tiba melambat. Lampu gerbong meredup, dan di luar jendela merayap sebuah stasiun yang tak pernah lagi disinggahi siapapun. Peron kosong dalam remang, pintu keluarnya disumbat karung pasir, dan di ujungnya berdiri tentara berpatroli dengan Kalashnikov. Kereta tak berhenti, ia hanya merayap pelan melewatinya, seperti melewati sebuah dunia lain. Tapi siapa yang sebenarnya mengintai dari kegelapan itu? Dinas rahasia negaramu sendiri, atau musuh dari sisi seberang tembok, atau justru keduanya sedang saling mengintai lewat dirimu. Selama hampir 3 dekade, itulah pemandangan harian ribuan warga Berlin Barat. Kota yang sama, rel yang sama. Namun, benarkah pemisahnya tembok beton atau mata-mata yang tak pernah tampak? Mari menyelami perang senyap KGB melawan CIA yang bergerak persis di bawah permukaan hidup sehari-hari. Apa yang diperebutkan di kota itu? Mengapa dua dinas rahasia terkuat di dunia menjadikan Berlin medan tempur utama selama hampir setengah abad? Dan apakah para agen ini bagian dari mesin perang? Atau tanpa pernah kita sadari, penjaga perdamaian itu sendiri? Dan bersama Ruang Makro, mari menelusuri perang bayangan ini lebih dalam. Stasiun-stasiun kosong tadi punya nama resmi dalam bahasa Jerman, Geisterbahnhof atau stasiun hantu. Stasiun kereta bawah tanah Berlin Timur yang ditutup dan dilewati tanpa berhenti selama kota terbelah. Ia adalah sisa paling konkret dari sebuah perang yang tidak pernah dideklarasikan. Salah satu orang yang paling sering melintasinya bukanlah turis, melainkan seorang kurir. Namanya konon Peter Walter, diperkirakan warga Jerman Barat yang direkrut oleh blok Soviet. Antara 1978 hingga 1988, ia dilaporkan melakukan hampir 100 kali perjalanan menyeberangi perbatasan itu. Baginya, stasiun hantu yang dilewati kereta dalam gerakan lambat itu bukan sekedar pemandangan yang mencekam. Ia adalah gambaran paling jujur dari Perang Dingin. Konflik raksasa yang bergerak pelan, nyaris tak terlihat di bawah permukaan. Namun untuk memahami mengapa seorang warga sipil rela menjadi roda kecil dalam mesin sebesar itu, kita perlu kembali ke titik ketika mesin itu pertama kali dinyalakan. Dan dari sinilah cerita akan kita mulai. Tanggal 2 Mei 1945, garnison Berlin menyerah kepada pasukan Soviet. Kota yang menjadi jantung kekuasaan Nazi itu jatuh, dan pasukan sekutu datang dari dua arah sekaligus. Amerika dari barat, Uni Soviet dari timur. Di atas kertas, mereka pemenang yang sama. Namun begitu musuh bersama itu lenyap, dua dunia yang selama ini dipaksa bekerja sama, mendadak berdiri berhadap-hadapan di atas reruntuhan kota yang sama. Berlin dibelah menjadi zona-zona pendudukan, dan belahan itu kelak mengeras menjadi batas dua peradaban. Perdamaian memang ditandatangani, tetapi bagi Washington dan Moskow, tamatnya Perang Dunia membuka perang jenis baru. Perang yang tidak dilancarkan dengan tank dan divisi, melainkan dengan informasi, kebohongan, dan orang-orang yang hidup dalam dua identitas sekaligus. Untuk memahami mengapa satu kota bisa menjadi medan sedemikian panas, kita perlu kembali ke geografi yang ganjil itu. Sejarawan David E. Murphy yang pernah memimpin Berlin Operations Base, pangkalan operasi CIA di Berlin, bersama mantan Letnan Jenderal KGB Sergei A. Kondrashev, menulis ulang periode ini di buku Battleground Berlin, terbit 1997 oleh Yale University Press. Judul itu tidak berlebihan, sebab Berlin Barat adalah anomali geografis. Kota yang dikuasai Barat, tetapi terletak jauh di dalam wilayah pendudukan Soviet, dikelilingi sepenuhnya oleh dunia komunis. Bagi Moskow, ia duri yang tertancap di jantung kekaisarannya. Bagi Washington, pos terdepan yang mustahil ditinggalkan. Dan bagi kedua dinas rahasia, ia konon satu-satunya tempat di dunia di mana agen bisa berjalan kaki menyeberang ke wilayah musuh, lalu pulang sebelum makan malam. Yang menarik, dua petarung ini tidak berangkat dari garis start yang sama. Uni Soviet membangun dinas rahasianya sejak 1917, ketika polisi rahasia CK atau Vserossiyskaya Chezhvychaynaya Komissia didirikan pada 20 Desember 1917, hanya pekan setelah revolusi Bolshevik. Organisasi itu kelak bermetamorfosis menjadi KGB, singkatan dari Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, atau Komite Keamanan Negara, yang resmi berdiri 13 Maret 1954. Amerika sebaliknya baru mendirikan Central Intelligence Agency
atau CIA pada 18 September 1947. Artinya, ketika keduanya bertemu di Berlin, yang satu sudah 30 tahun berlatih, sedangkan yang satu lagi baru belajar berjalan. Tim Weiner di bukunya Legacy of Ashes yang membedah sejarah CIA menggambarkan tahun-tahun awal badan ini sebagai periode improvisasi yang nyaris amatir. Kesaksian dari lapangan membenarkannya. Peter Sickle, perwira muda yang membangun sel intelijen Amerika pertama di Berlin dan mendarat di Bandara Tempelhof pada 1 Oktober 1945, mengenang. Mereka datang nyaris tanpa instruksi, merayakan kemenangan, hidup terlalu kencang. Lalu perlahan tersadar, lawan mereka datang dengan orang-orang yang mengenal negeri itu, fasih bahasanya, menguasai seni tradecraft, teknik praktis spionase. Menurut Sichel, Amerika butuh 1 hingga 2 tahun sekedar memahami apa itu intelijen. Dan pada ketimpangan ini, wajah manusia mulai muncul di dalam mesin besar itu. Ujian pertama datang lebih cepat dari yang mereka duga. Pada dini hari 24 Juni 1948, pasukan Soviet memutus seluruh akses darat menuju sektor sekutu, jalan raya, rel kereta, hingga jalur air. Inilah blokade Berlin. Kalkulasi Moskow, sebagaimana dilaporkan dinas intelijennya sendiri, terdengar masuk akal. Jerman Barat sedang terbelit persoalan ekonomi, dan enklav itu, bagi mereka, hanyalah beban yang tidak akan sanggup dipikul Amerika. Stalin melihat kesempatan mencaplok kota itu tanpa menembakkan satu peluru pun. Dan di hadapan Washington, terbentang 3 pilihan yang semuanya buruk. Mengirim konvoi tank dengan risiko menyulut Perang Dunia Ketiga, menyerah, atau mencoba sesuatu yang nyaris mustahil. Pilihan ketiga itu, memasok kebutuhan 2 juta warga sepenuhnya lewat udara. Dan pada momen inilah, intelijen membuktikan nilainya. Untuk pertama kali, tugas para analis selama berbulan-bulan hanya satu, memastikan isi kepala Moskow. Jawaban yang mereka bawa pulang bersifat menentukan. Tentara Merah tidak sedang bersiap berperang. Blokade itu gertakan yang dirancang agar Barat menyerah sendiri, bukan pembukaan invasi. Berbekal keyakinan itu, Amerika memilih terbang. Selama hampir setahun, langit Berlin dipenuhi balet pesawat kargo yang nyaris tak pernah berhenti. Hampir 280.000 penerbangan mengangkut lebih dari 2 juta ton pasokan bagi 2 juta warga kota. Blokade akhirnya dicabut, kota bertahan, dan badan intelijen yang masih belia itu mencatat kemenangan pertamanya. Bukan lewat operasi senyap yang dramatis, melainkan lewat hal yang lebih sederhana sekaligus lebih pelik. Membaca niat lawan dengan tepat. Namun kemenangan itu menyisakan teka-teki yang jauh lebih rumit. Bagaimana caranya terus-menerus membaca isi kepala musuh di sebuah kota yang setiap sudutnya diawasi? Untuk itu, Amerika menoleh ke bawah tanah secara harfiah. Memasuki awal 1950-an, posisi kedua kubu di Berlin sudah mengeras. Dari Moskow, Stalin memimpin pertarungan ideologi berskala global, sementara KGB menancapkan markas besarnya untuk wilayah timur di Karlshorst, sebuah kompleks tenang yang segera menjadi pusat saraf spionase Soviet. Kompleks Karlshorst terletak di tenggara Berlin, hanya sepelemparan batu dari gedung tempat kapitulasi Nazi ditandatangani, simbol yang seolah menegaskan bahwa satu perang berakhir persis di tempat perang baru dimulai. Georgy Sanikov, perwira yang tiba di sana pada usia 29 tahun dan pensiun dengan pangkat kolonel, merangkum doktrin tempat itu dalam satu kalimat yang dingin. Perang intelijen adalah perang tanpa ampun, dan celakalah yang kalah. Pemenangnya, kata Sanikov, adalah dia yang mampu menembus paling dalam ke tubuh lawan. Namun dalam urusan menembus itu, Barat tertinggal telak, ketimpangan yang akan menjelaskan seluruh kisah berikutnya. Sebagaimana dicatat dalam berbagai memoar para pelakunya, Soviet nyaris tidak perlu bersusah payah mengumpulkan informasi dasar tentang kekuatan Barat, sampai muncul kelakar bahwa buku telepon unit-unit militer Amerika pun bisa mereka dapatkan. Sebaliknya, blok timur bagi Barat adalah kotak hitam yang nyaris buta. Dari kebuntuan inilah, kebutuhan mendesak akan human intelligence, yaitu informasi dari sumber manusia, dan sinyal yang tak terjangkau. Lahir salah satu operasi paling berani dalam sejarah spionase. Jurnalis Steve Vogel merekonstruksinya secara rinci dalam bukunya, Betrayal in Berlin. Sebuah terowongan rahasia digali sekitar 450 meter, menembus bawah tanah perbatasan, dari sektor Amerika menuju jalur-jalur kabel telepon militer Soviet di sisi timur.
sandi operasinya, Operasi Emas. Dari lorong sempit itu, ratusan personel bekerja bergiliran menyadap komunikasi Tentara Merah, hingga sekitar 500 juta percakapan telepon terekam selama 11 bulan operasi. Di atas kertas, ini adalah lompatan intelijen terbesar yang pernah dimiliki Barat atas Soviet. Namun pada titik inilah cerita berbelok menjadi ironi. Jauh sebelum mesin bor pertama menyentuh tanah, Moskow sudah tahu segalanya. Sumbernya bukan pengintaian, melainkan seorang pria yang duduk sopan di ruang rapat London ketika rencana itu pertama kali dibahas. Namanya George Blake, perwira intelijen Inggris yang sesungguhnya adalah agen ganda, yaitu orang yang berpura-pura setia pada satu dinas, padahal bekerja untuk dinas lawannya. Sebagai notulen rapat, Blake meneruskan seluruh rencana terowongan ke Moskow, bahkan sebelum penggaliannya dimulai. Dan inilah dilema yang membuat kisah ini begitu digemari para sejarawan intelijen. Dinas Rahasia Soviet memilih untuk tidak menutup terowongan tersebut, sebab bertindak terlalu cepat akan membuat Barat menebak-nebak dari mana kebocoran berasal, dan Blake, aset paling berharga mereka, akan terbakar. Maka selama 11 bulan, Soviet membiarkan lawannya mengorbankan kerahasiaan komunikasinya sendiri demi melindungi satu orang. Perhitungan yang menyingkap betapa beku matematika dunia ini. Informasi bisa dikorbankan, tetapi sumber informasi tidak. Kisah terowongan yang kita telusuri tadi pada dasarnya adalah perang teknologi, kabel, alat sadap, penggalian rahasia di bawah tanah. Tetapi senjata paling tua di gelanggang ini bukan mesin. Ia jauh lebih rapuh dari itu. Senjata itu adalah manusia, dengan segala kesepian dan harapannya. Dan tidak ada yang memainkannya, selihai kepala intelijen luar negeri di sisi timur, Markus Wolf, pria yang selama puluhan tahun dijuluki manusia tanpa wajah, sebab lawan-lawannya bahkan tidak memiliki fotonya. Di memoarnya yang berjudul Man Without a Face, Wolf mengakui metode yang membuatnya legendaris sekaligus dibenci. Ia merekrut para pria muda yang menawan, melatih mereka, lalu mengirim mereka ke barat untuk mendekati satu jenis sasaran yang sangat spesifik. Sasaran itu adalah para perempuan lajang yang bekerja sebagai sekretaris dan penerjemah di kementerian, markas militer, dan kedutaan. Posisi rendah dalam hierarki, namun duduk persis di jalur lalu lintas dokumen paling sensitif. Dinas Rahasia menyebut para perekrut dengan satu nama sandi yang nyaris puitis, Romeo. Gabriel Klim adalah salah satu yang mengalaminya. Tahun 1977, penerjemah berusia 32 tahun di sebuah kedutaan besar Amerika itu didekati seorang pria yang bertahun-tahun kemudian ia gambarkan sebagai laki-laki impiannya. Sosok yang seolah melangkah keluar dari bayangan idealnya sendiri. Pertunangan direncanakan, dan perlahan, nyaris tanpa terasa, sang kekasih mulai meminta hal-hal kecil. Dokumen yang katanya tidak penting, kertas-kertas yang toh akan dibakar. Gabriele mengambilnya dari kantong dokumen buangan kedutaan, memotretnya di rumah, lalu mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Di antara kertas-kertas itu, menurut pengakuannya sendiri, terdapat dokumen tentang sistem senjata, termasuk rudal nuklir Pershing yang penempatannya di Eropa saat itu menjadi obsesi terbesar Moskow. Cinta yang tampak sederhana itu, tanpa ia sadari, menyentuh urat nadi keseimbangan nuklir dunia. Ketika cinta itu akhirnya terbukti fiktif, yang tersisa hanyalah posisinya sebagai alat. Teknik ini punya nama dalam kamus spionase, kompromi, yaitu menjerat seseorang sedemikian dalam hingga ia tidak lagi mampu mengaku tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Jaringan Romeo dilaporkan memakan lebih dari 80 korban dengan pola serupa. Perempuan yang memasok informasi dari berbagai kementerian dan kedutaan digerakkan bukan oleh ideologi, tetapi oleh cinta yang dipalsukan. Operasi yang membidik bukan sistem, melainkan celah paling rapuh di dada seseorang. Dan yang membuat catatan ini semakin getir, Badan Intelijen Amerika, menurut pengakuan para veterannya sendiri, pernah mencoba meniru metode ini bertahun-tahun kemudian, dan gagal total. Seolah senjata kesepian ini hanya berfungsi di tangan yang benar-benar memahami betapa dalam manusia bisa terluka. Namun tidak semua direkrut lewat tipu daya. Ada juga mereka yang datang sendiri, membawa alasannya masing-masing. Eberhard Wetkenheuer, seorang pemuda dari sektor timur kota itu, memandang Amerika dengan mata seorang yang memimpikan kebebasan. Baginya, mereka adalah para pahlawan.
Selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai Human Intelligence atau HUMINT, istilah yang sudah kita kenal, mengamati pergerakan pasukan Soviet, hidup normal di siang hari sebagai insinyur, lalu menguraikan pesan kode radio di malam hari bersama istrinya yang ketakutan. Para perwira yang menanganinya paham betul batas manusia semacam ini. Merekrut agen itu mudah, kata mereka. Yang sulit adalah menemukan agen yang baik, sebab banyak yang terdorong hasrat menjadi pahlawan, dan merekalah yang paling cepat tertangkap. Bagi yang tertangkap, ujungnya tak lagi jadi rahasia. Sebagian dieksekusi, sebagian lenyap ke kem-kem di timur. Taruhan sejati dari perang yang tak pernah dideklarasikan itu tampak di sini. Bukan angka, bukan wilayah, tetapi nyawa yang raib tanpa jejak. Giliran Eberhard datang pada 28 Juni 1979. Ketika sebuah sedan Volga coklat memepet mobilnya di tengah jalan, dan 3 pria turun menyebut namanya dengan sopan. Dalam perjalanan itu, ia mengenang. Ia hanya menatap pepohonan di tepi jalan, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik, karena mungkin kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Dari titik ini, sebuah pertanyaan besar mulai menghantui kita. Mereka yang tenggelam dalam senyap ini, korban perang, atau penjaga yang tanpa sadar menahan dunia dari kehancuran total. Sampai di sini, mudah sekali menyimpulkan bahwa dunia intelijen adalah mesin yang memangsa manusia. Dan kesimpulan itu tidak sepenuhnya keliru. Namun sejarah tidak dapat dipahami secara adil bila hanya dilihat dari satu sisinya. Sebab pada November 1983, mesin yang sama tercatat melakukan sesuatu yang nyaris mustahil dipercaya. Menyelamatkan dunia dari perang nuklir yang hampir pecah. Bukan dipicu kebencian, tetapi salah paham. Tahun itu, NATO menggelar latihan militer besar bernama Able Archer, sebuah simulasi komando yang melatih skenario eskalasi nuklir. Masalahnya, Moskow tidak melihatnya sebagai latihan. Mereka melihatnya sebagai kemungkinan awal serangan sungguhan. Christopher Andrew, sejarawan intelijen Cambridge yang menulis The Sword and the Shield, berdasarkan arsip yang diselundupkan Vasily Mitrokhin, mencatat bahwa para pemimpin Soviet saat itu hidup dalam paranoia yang nyaris total. Mereka sungguh-sungguh meyakini Barat sedang menyiapkan serangan nuklir pertama, dan latihan ini bisa jadi kamuflasenya. Di Jerman Timur, pilot-pilot disiagakan di pesawat bersenjata nuklir. Dunia, tanpa diketahui warganya, sedang berdiri di bibir jurang. Dan yang menarik, dunia mundur dari jurang itu bukan diplomat, bukan presiden, tetapi seorang mata-mata. Di jantung markas besar NATO, Dinas Intelijen Jerman Timur menyimpan sumber bersandi Topaz. Dari posisinya, Topaz bisa memastikan satu hal yang tak bisa dipastikan oleh seluruh rudal dan satelit Soviet. Tidak ada serangan yang sedang disiapkan. Able Archer benar-benar hanya latihan. Informasi itu disampaikan berulang lewat jalur-jalur senyap, perlahan menurunkan tangan para jenderal Moskow dari tombol. Kita kini menyentuh paradoks terdalam dari seluruh cerita ini. Yang paling gelap, paling ditakuti, paling dibenci. Pada saat yang sama, menjelma tangan tak terlihat yang menahan dunia agar tidak meledak. Klaus Eitner, mantan kolonel intelijen Jerman Timur yang mengolah laporan-laporan itu, merumuskannya tanpa basa-basi. Pemerintah pada dasarnya berbohong dan menyimpan rahasia. Dan karena itulah dibutuhkan dinas yang saling mengintip agar tiap pihak mengenali niat lawan yang tersembunyi dan tidak menembak karena gelap mata. Sejarawan John Lewis Gaddis dalam bukunya The Cold War, A New History, tiba pada renungan senada dari arah berbeda. Salah satu alasan Perang Dingin tak pernah pecah menjadi Perang Dunia adalah karena kedua pihak, berkat mata-matanya, hampir selalu tahu bahwa lawan tidak sedang bersiap menyerang. Dengan kata lain, jaringan kebohongan dan pengkhianatan yang meremukkan hidup orang-orang seperti Gabriele Klim pada saat yang sama mungkin ikut menahan bencana berskala jauh lebih luas. Kedua hal itu benar sekaligus, dan disitulah letak ketidaknyamanannya. Lalu pertanyaannya berubah bentuk. Bila kelam itu ternyata menjaga kita, di mana kita meletakkan perhitungan atas biayanya? Memasuki pertengahan 1980-an, wajah perang bayangan ini berubah lagi, menyusupkan manusia ke blok timur semakin mustahil, dan Amerika berpaling ke satu keunggulan yang tidak dimiliki lawannya, teknologi. Di puncak Teufelsberg, Gunung Setan, bukit tertinggi yang dibangun dari puing-puing Perang Dunia,
berdiri kubah-kubah putih stasiun pendengar raksasa yang menyadap ribuan komunikasi jauh ke dalam wilayah timur. Inilah era signal intelligence atau intelijen sinyal. Kebalikan dari Humin tadi, informasi dipetik dari gelombang, bukan dari manusia. Perang lambat laun berpindah dari saraf sang agen ke antena sang mesin. Sementara itu, Ronald Reagan meluncurkan program pertahanan rudal ambisius yang dijuluki media sebagai Perang Bintang. Dan Moskow yang ekonominya sudah megap-megap dipaksa ikut berlari dalam perlombaan yang tidak lagi mampu ia biayai. Dan di titik ini, logika seluruh perang bayangan itu perlahan tersingkap. Perang ini tak akan dimenangkan oleh operasi yang paling licin, melainkan oleh ekonomi yang bertahan paling lama. Bukan agen, tetapi anggaran. Tanda-tanda akhir muncul dalam sebuah adegan yang nyaris tanpa suara. Tanggal 11 Juni 1985, di jembatan Glienicke di tepi barat daya Berlin, begitu sering dipakai untuk urusan semacam ini, hingga dijuluki jembatan mata-mata. Dua kubu bertemu untuk salah satu pertukaran agen terbesar sepanjang Perang Dingin. Dari timur, sebuah bus kecil membawa lebih dari 20 agen yang selama ini ditahan blok Soviet. Dari barat, 4 agen Soviet melangkah ke arah sebaliknya. Di dalam bus itu duduk Eberhard Fetkenhauer, 6 tahun setelah sedan Volga coklat itu memepet mobilnya. Ia mengenang detik ketika bus melintasi garis putih di tengah jembatan sebagai perasaan yang tak bisa ia bandingkan dengan apapun. Selesai, mereka tidak lagi punya hak apapun atas dirinya. Di jembatan itu, untuk pertama kalinya, kamera menangkap para pejabat kedua kubu bertukar senyum dan jabat tangan. CIA dan Dinas Rahasia Soviet tidak pernah berdiri sedekat itu, dan kedekatan itu sendiri adalah pertanda bahwa permainannya hampir usai. 4 tahun kemudian, tembok yang membelah kota itu runtuh oleh tangan warganya sendiri, dan pada 15 Januari 1990, ribuan warga Berlin Timur menyerbu markas besar Stasi, Dinas Keamanan yang selama 4 dekade mengawasi mereka, untuk merebut kembali arsip tentang hidup mereka sendiri. Ketika seorang mantan kurir seperti Peter Walter ditanya apakah ia merasa memainkan peran dalam sejarah besar itu, jawabannya nyaris berbisik, peran yang sangat kecil. Hanya sebuah batu kecil di gedung yang sangat besar. Hari ini, kereta bawah tanah Berlin melintasi stasiun-stasiun yang dulu mati itu tanpa melambat sedikit pun. Geisterbahnhof atau stasiun hantu, sebutan bagi peron di timur yang dulu dilewati tanpa berhenti, kini hanya nama dalam catatan sejarah, dan para penumpang menatap ponsel mereka masing-masing. Perondanya sudah lama pergi, karung pasirnya tinggal cerita, dan kubah-kubah pos penyadapan di Teufelsberg kini menjadi kanvas seniman grafiti. Tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa peron yang mereka lewati pernah menjadi garis depan sebuah perang dunia yang tidak pernah diumumkan. Namun jika seluruh sejarah panjang ini mengajarkan sesuatu, ia mengajarkan bahwa perang bayangan tidak berakhir ketika salah satu pemainnya bangkrut. Ia hanya berpindah arena, berganti nama, dan memperbarui teknologinya, dari terowongan bawah tanah menuju kabel-kabel data. Dinas-dinas rahasia itu masih ada, saling mengamati dengan cara yang kini nyaris tak kasat mata, bukan lagi lewat dead drop, yaitu titik tersembunyi tempat materi rahasia ditukar tanpa dua agen bertemu, melainkan di layar-layar yang kita genggam setiap pagi. Maka pertanyaannya mungkin bukan lagi, siapa yang memenangkan perang bayangan di Berlin? Pertanyaannya, jika dulu perang itu bisa berlangsung puluhan tahun, tepat di bawah kaki para penumpang kereta pagi, apa yang membuat kita yakin hari ini kita bukan penumpang yang sama?